Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ikatan kimia ya. Oke, ikatan kimia itu bisa terbentuk antara atom dengan atom ataupun antar molekulnya. Caranya bisa dengan dua cara, yaitu serah terima elektron. Yang kedua bisa dengan penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, tujuannya kenapa bisa membentuk ikatan kimia itu agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Nah, dalam sistem periodik unsur-unsur yang stabil adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 8A atau golongan gas mulia. Nah, kita lihat kode golongan 8A di sini ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Atau supaya kalian mudah, cara mengingatnya heboh negara Arab karena serangan ranjau. Atau bisa juga hei nenek artis Korea sesuk Rini. Nah, itu cara mudah mengingat golongan 8A. Nah, nomor atom He 2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, kemudian Rn-nya 86. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya ya, supaya tahu mengapa gas mulia disebut unsur yang stabil. Nah, He 2 maka konfigurasinya menurut Niels Bohr itu 2. Ne nomor atomnya 10, maka konfigurasi elektronnya yang pertama harus 2, sisanya supaya 10 maka harus 8. Ar nomor atomnya 18, maka konfigurasi elektronnya yang pertama 2, kemudian 8. Nah, sisanya kurangnya supaya 18 maka 8 kembali. Berikutnya Kr nomor atom 36, maka 2, 8. Nah, berikutnya karena ini kulit ketiga, maksimalkan 18, masih cukup ya, maka 18 kurangnya ini adalah 8 kembali supaya 36. Berikutnya 54, berarti konfigurasinya 2, 8, 18, kemudian di sini 8. Nah, Rn konfigurasinya 2, 8, 18, kemudian maksimal kulit keempat 32, 18, kemudian 8. Nah, ini konfigurasi elektron menurut Niels Bohr yang sudah kalian pelajari. Nah, kenapa disebut unsur yang stabil? Kita lihat di sini konfigurasi elektron dari gas mulia cenderung di sini ada yang elektron valensinya itu 2, khusus untuk He. Kemudian ada yang elektron valensinya atau terakhirnya semuanya adalah rata-rata 8. Nah, maka di sini unsur dikatakan stabil jika memenuhi kaidah. Di sini ada 2 aturan. Yang ini kaidah atau aturan duplet. Kalau elektron terakhirnya 2, yang ini disebut aturan oktet. Nah, duplet itu hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan nomor atom di bawah 6. Jadi kurang dari 6. Oke, baru berlaku aturan duplet. Selain itu berarti berlaku aturan oktet. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Yang pertama, bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya. Yang A 7N, yang B 20Ca. Kita jawab ya. Sebelumnya catatan yang perlu kalian ingat,
elektron valensi kurang dari 4, itu atom cenderung untuk melepas elektron. Kemudian elektron valensi lebih dari sama dengan 4, maka atom cenderung untuk menerima elektron. Nah, kita jawab untuk pertanyaan yang A. 7N. Kita buat konfigurasinya dulu terlebih dahulu. Yang pertama 2, supaya 7 maka kurangnya 5. Nah, 5 elektron valensinya termasuk lebih dari 4, maka cenderung menerima elektron. Nah, menerimanya berapa supaya mengikuti kaidah oktet tadi 8? Kurangnya 3, maka di sini menerima 3 elektron. Nah, jadi di sini unsur nitrogen cenderung untuk menerima 3 elektron supaya mencapai kestabilan. Oke, berikutnya yang B. 20 Ca. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 2, setelah itu 8, sisanya kan masih 10, maka kita buat 8 dan 2. Maka di sini elektron valensinya adalah 2. 2 termasuk kurang dari 4, maka dia cenderung untuk melepas elektron. Melepasnya berapa supaya terakhirnya 8? Maka tinggal aja buang 2-nya. Maka di sini Ca atau kalsium cenderung untuk melepas 2 elektron supaya mencapai kestabilan. Oke, nah ikatan kimia tadi caranya ada 2 kan ya, serah terima elektron, kemudian dengan penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama dulu, tentang ikatan kimia yang terbentuk dengan cara serah terima elektron atau yang disebut dengan ikatan ion. Nah, ikatan ion ini bisa terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Unsur logam kalau dalam sistem periode unsur SPU itu berada pada golongan 1A, 2A, 3A dan golongan B. Nah, untuk unsur non-logam dalam SPU itu bisa dilihat dari golongan 4A, 5A, 6A dan 7A. Nah, kita langsung ke contoh pembentukan ikatan ion. Nah, di sini ada pertanyaan. Jelaskan terjadinya ikatan ion unsur natrium dengan nomor atom 11 dengan klorin nomor atom 17 yang membentuk senyawa NaCl. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Pertama-tama buat dulu konfigurasi elektron dari Na. Oke, 11 Na konfigurasinya 281 supaya jumlahnya 11. Maka karena 1 tadi kurang dari 4, maka cenderung untuk melepas elektron. Nah, melepas elektron itu muatannya positif. Kalau menerima itu muatannya negatif. Karena ini melepas 1 elektron, maka Na-nya bermuatan positif 1. Kalau kita tulis Na menghasilkan Na positif dengan melepaskan 1 elektron. Kemudian yang kedua, 17 Cl. Konfigurasi elektronnya 287. 7 itu elektron valensinya lebih dari 4, cenderung untuk menerima elektron muatannya negatif.
Maka di sini 7 supaya memenuhi kaidah oktet, 8 terakhirnya kurangnya adalah 1. Maka Cl menerima 1 elektron. Menerima tadi muatannya negatif. Maka bisa dituliskan Cl menerima elektron menghasilkan Cl negatif. Kalau menerima elektronnya di sebelah kiri, kalau melepas elektronnya sebelah kanan tanda panah. Nah, di sini terbentuknya ikatan ion karena di sini ion Na+ sebuah ion Na+ dengan sebuah ion Cl- terjadi tarik menarik sehingga membentuk NaCl. Terjadi tarik menarik membentuk gabungan ion NaCl, atau bisa dituliskan Na+ karena hanya satu ya, Cl- yang hanya sebuah juga menghasilkan NaCl karena muatannya sudah sama-sama satu. Nah, ini terbentuknya senyawa NaCl. Yang kedua, contohnya terjadinya ikatan ion pada senyawa K2S. Nah, K2S terdiri dari unsur K, nomor atomnya 19, konfigurasinya 2, 8, ini 10, sisanya 9, tapi kan tidak boleh lebih dari 8. Maka kita buat 8 dan 1. 1 elektron valensi kurang dari 4, maka melepas elektron. Yang dilepas 1 elektron. Maka muatannya K positif. Nah, kalau kita tuliskan K menghasilkan K+ dengan melepas elektron. Kemudian S, nomor atomnya 16. 2, 8, 6. 6 lebih dari 4. Cenderung menerima elektron. Menerima berapa supaya oktet? 8. 6 kurangnya berapa supaya 8? 2. Maka di sini menerima 2 elektron. Menerima tadi muatannya negatif, maka S-nya negatif karena ada 2 nerimanya, maka 2 negatif. Nah, bisa dituliskan S menerima 2 elektron menghasilkan S2 negatif. Nah, di sini kita lihat K-nya positif dengan S-nya 2 negatif. Muatannya kan berbeda, ini +1, ini -2. Supaya sama-sama 2, yang harus dikali tentunya yang K. Nah, kali 2 kan jadi +2, ini sama dengan -2. Maka di sini yang terbentuk K-nya 2, cara menuliskannya K2, 2-nya di bawah. Kemudian S-nya jumlahnya cuma 1, S. Nah, jadi kalau dengan kata-kata 2 ion K positif dengan 1 atau sebuah ion S2- terjadi tarik menarik sehingga membentuk gabungan ion atau menjadi senyawa K2S. Nah, hari ini sampai di sini dulu materi kita, yaitu tentang ikatan ion. Ikatan kovalen akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya pada forum diskusi atau via WA ke saya. Oke, salam sehat, selalu ceria. Bye-bye.